Pak Supri menarik gerobak baksonya dengan langkah berat. Roda kayunya menggerus tanah becek di lorong sempit kampung Tanjung Muara, menyisakan jejak yang cepat menghilang di telan lumpur. Hari telah hampir maghrib, namun aroma kuah daging yang mengepul dari pancinya tak mampu mengundang satupun pembeli. Sudah hampir 2 minggu ini, dagangannya nyaris tak laku. Beberapa anak kecil yang biasanya mampir membeli bakso tusuk pun kini hanya lewat sambil menahan lapar. Ekonomi kampung memburuk sejak pandemi, dan Pak Supri, seperti kebanyakan orang, terjebak dalam pusaran nasib buruk itu. Sementara itu, di rumah kecil berdinding papan yang sudah lapuk di beberapa sisinya, Mak Intan duduk termenung di teras. Matanya terus mengarah ke ujung jalan tanah, menunggu suaminya pulang. Di hadapannya selembar kertas tagihan dari rentenir bernama Bang Rosi tergeletak, disertai ancaman halus tapi menusuk. Kalau tak bisa bayar sampai Jumat Kliwon, rumah ini kami ambil. Ketika akhirnya Pak Supri tiba, raut wajahnya semakin keruh. Ia meletakkan gerobaknya di samping rumah, lalu masuk tanpa bicara. "Ada yang beli, Pak?" tanya Mak Intan pelan, mencoba menyembunyikan cemasnya. Pak Supri tak langsung menjawab. Ia hanya duduk di kursi bambu, melepas pecinya, dan memandangi langit-langit. "Cuma 2 mangkok, Bu," gumamnya kemudian. "Yang satu malah utang." Mak Intan tak bisa berkata-kata. Ia hanya duduk diam di samping suaminya, menggenggam tangan Pak Supri yang mulai kasar karena sering mendorong gerobak tanpa hasil. Malamnya, mereka makan nasi sisa semalam dengan sambal dan garam. Dalam remang cahaya lampu minyak, Pak Supri termenung lama. Wajahnya tampak letih, namun matanya menyimpan kegelisahan yang lebih dalam dari sekedar perut kosong. Saat itulah seseorang mengetuk pintu 3 kali, pelan tapi berat. Pak Supri membuka dan mendapati seorang pria berperawakan kurus, berjenggot tipis, dengan mata sipit yang terasa tajam memandang. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa bungkusan di tangan. "Wah, lama tak jumpa, Pri," sapa pria itu. "Masih ingat aku?" Pak Supri mengerutkan dahi, mencoba mengenali wajah itu. Soleh, sahabat lamanya dari masa muda. Dulu mereka sama-sama berdagang keliling. Namun Pak Soleh menghilang. Menghilang entah kemana setelah menikah dengan janda kaya di kampung sebelah. "Aku dengar usaha baksomu mulai sepi," ujar Soleh, duduk tanpa dipersilahkan. Ia mengeluarkan rokok kretek, menyalakannya, lalu menatap tajam ke arah Pak Supri. "Sekarang zamannya kejam, Pri. Kalau kau masih main bersih, kau bisa digilas." Pak Supri tak menyahut. Ia paham kemana arah pembicaraan ini. Dan benar saja, Pak Soleh menyelipkan sebuah cerita tentang penglaris, tentang seorang kawan yang sukses menjual sate kambing setelah menggunakan media. "Aku tidak mengajak kau jual nyawa, Pri," kata Soleh pelan. "Cuma perlu sesuatu yang sedikit tak biasa, tapi ampuh, cespleng." Pak Supri diam. Ia merasa antara penasaran dan takut. "Apa maksudmu?" Soleh menurunkan suaranya, lalu berkata lirih. "Tali pocong, tapi bukan sembarangan. Harus tali dari jenazah gadis perawan, dan harus kau yang ambil, pakai mulut." Mak Intan yang berdiri di balik pintu menguping, langsung menutup mulutnya sendiri. Badannya gemetar. Ia tak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Pak Supri mengerutkan alis, marah dan jijik. "Kau kira aku setan apa, Leh? Ambil tali pocong gadis perawan? Gila!" Tapi Soleh hanya tersenyum samar. "Ya ndak usah sekarang, Pri. Pikirkan dulu, Pri. Utangmu ndak akan lunas dengan doa saja. Apalagi dengan 2 mangkok bakso yang laku." Malam itu, setelah Soleh pulang, Pak Supri tak bisa tidur. Di luar rumah, angin menggerakkan dedaunan pisang seperti bisikan-bisikan halus.
Di dalam dadanya ada yang bergolak, keputusasaan. Ia menatap wajah istrinya yang terlelap, wajah yang selama ini sabar, menahan lapar, menutupi air mata dengan senyum tipis. Aku cuma ingin kamu tetap punya rumah, gumamnya lirih. Di luar, bulan sabit menggantung pucat di langit, seolah mengawasi keputusan manusia yang mulai menggoyang batas antara dunia yang hidup dan yang telah mati. Fajar belum benar-benar merekah ketika Pak Supri selesai membersihkan panci-panci besarnya. Wajahnya tampak lebih lesu dari biasanya, tapi di matanya ada kilatan yang berbeda, campuran rasa takut dan harap. Malam tadi ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Menggali kuburan seorang gadis perawan yang baru 3 hari dimakamkan, mengambil tali pocong dari tubuh yang masih basah tanah, dan dengan ngeri luar biasa melepaskannya dengan gigi, semua sesuai petunjuk soleh. Kini tali itu ia simpan di dalam kain hitam, tersembunyi di bawah lapisan kayu gerobaknya, tepat di bawah tempat menyimpan kuah. Ia sendiri masih gemetar tiap kali mengingat sensasi dingin dan anyir dari kain kematian itu di bibirnya. Namun pagi itu ada yang berbeda dari dagangannya. Kuah kaldu yang ia rebus seperti memancarkan aroma yang sulit dijelaskan. Gurih, harum, namun mengandung sesuatu yang membuat hidung orang tertegun. Pak Supri yang tadinya tak nafsu makan, bahkan sempat mencicip 1 sendok dan terpaku sejenak. Rasanya seperti bakso paling lezat yang pernah ia buat, bahkan lebih. Sekitar jam 8 pagi, ia mendorong gerobak menuju tempat biasa di ujung gang kampung. Matahari belum terlalu tinggi, tapi dari kejauhan sudah tampak 2 anak laki-laki berlari kecil menyusulnya. Pak Supri, baksonya udah buka belum? Pak Supri tersenyum tipis, meski gugup di dalam. Baru aja sampai leh, duduk sana, biar bapak siapkan. Tak lama berselang, 2, lalu 5. Dan akhirnya lebih dari 10 orang berkumpul. Warung sederhana itu yang biasanya hanya jadi tempat singgah pengangguran atau anak kecil tempat nongkrong gitu, kini ramai tak karuan. Bahkan ibu-ibu datang membawa rantang, menunggu giliran dibungkuskan. Pak Supri, ini baksonya beda ya? Lah kok harum sekali, kayak ada bumbu baru? Tanya Bu Yati sambil menyeka keringat dari pelipisnya. Pak Supri tertawa kecil berusaha tetap tenang. Ya mungkin karena semangat baru Bu, resep sedikit dimodifikasi, improvisasi gitu loh Bu. Tapi ia tahu, bukan resep yang berubah, melainkan sesuatu yang ia bawa dari liang kubur semalam. Menjelang siang, seorang lelaki dari kampung sebelah yang tak pernah terlihat sebelumnya datang menaiki sepeda motor. Ia turun, memandang warung kecil itu dengan penuh minat. Oh, ini yang katanya baksonya beda itu ya? Tanyanya, lalu duduk tanpa banyak bicara. Ketika semangkuk bakso disajikan di depannya, pria itu langsung menunduk dan mencium dalam-dalam aroma dari kuahnya. Matanya lebar, lalu tanpa menunggu lama, ia menyuap baksonya dengan lahap. Wele-wele, enak sekali Pak, asli. Saya belum pernah makan bakso selezat ini. Pujiannya membuat beberapa orang yang baru datang ikut memesan. Tak butuh waktu lama, Pak Supri kehabisan bahan. Ia sampai harus menolak beberapa pembeli yang datang terlambat. Mak Intan yang awalnya hanya mengamati dari jendela rumah pun keluar dengan ekspresi terheran-heran. Pak, lah kok rame banget? Kita udah gak perlu keliling lagi ya Pak? Di sini juga udah habis. Pak Supri yang masih sibuk membereskan mangkuk hanya menyahut, rezeki Bu, akhirnya rezeki datang juga ya. Namun di balik senyum itu, Pak Supri menyimpan kegelisahan yang kian menekan. Malam tadi masih terasa jelas dalam pikirannya. Suara serangga yang mendadak sunyi saat ia mencabut tanah. Tubuh gadis itu yang pucat membiru, dan matanya yang entah mengapa terbuka sedikit ketika tali itu lepas dari tubuhnya. Malam harinya, setelah selesai membersihkan semua alat, Pak Supri menghitung uang hasil dagangannya.
Tangannya gemetar. Tak percaya dengan jumlah uang yang berhasil ia kumpulkan hanya dalam sehari. Ini bisa lunasin cicilan bulan ini, katanya lirih menunjukkan segepok uang pada istrinya. Mak Intan tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya, walau ada kecurigaan menggelayuti hatinya. Bapak ndak pakai apa-apa kan? Ndak pakai cara aneh-aneh kan, Pak? Tanyanya pelan. Pak Supri menoleh, tatapannya tajam. Jangan bicara sembarangan lah, Bu. Ini usaha keringat sendiri kok. Mak Intan menunduk, tak ingin memperpanjang, tapi dalam batinnya ia tahu sesuatu telah berubah. Wajah suaminya pun tampak berbeda, lebih dingin. Sementara malam semakin larut dan suara jangkrik kembali menguasai kampung, Pak Supri berbaring memandangi langit-langit yang mulai berdebu. Sementara dari dapur tercium samar aroma kuah yang entah kenapa belum sepenuhnya hilang. Tapi bersamaan dengan itu, di sudut rumah, angin bergerak tak biasa. Tirai bambu bergoyang meski jendela tertutup, dan dalam keheningan itu terdengar samar seperti suara perempuan berbisik. Kembalikan, kembalikan. Pak Supri terlonjak dari tidurnya. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia mengerjap menatap ke segala arah. Tapi rumah itu tetap sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar mengoyak malam. Ia menelan ludah. Cuma mimpi, bisiknya meyakinkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam sanubari, Pak Supri tahu itu bukan mimpi biasa. Hari ketiga sejak warungnya laris, suasana kampung Tanjung Muara mulai berubah. Warung bakso Pak Supri tak pernah sepi dari pagi hingga malam. Bahkan warga dari luar kampung mulai berdatangan, penasaran dengan kelezatan yang mereka dengar dari mulut ke mulut. Tapi di balik senyum Pak Supri menyambut pembeli, ada sesuatu yang mulai menggerogoti pikirannya. Sesuatu yang membuat tidurnya tak nyenyak dan pandangannya terus waspada. Awalnya hanya sekilas, bayangan putih berdiri di pojok ruangan saat ia tengah menyiapkan kuah. Ia kira hanya kain lap yang tersangkut atau bayangan dari cahaya lampu minyak. Tapi makin hari, sosok itu makin jelas. Perempuan, rambutnya panjang, basah menutupi sebagian wajah. Tubuhnya berdiri diam di samping panci besar, dekat tempat ia menyimpan tali pocong. Malam itu, saat tengah mengaduk kuah bakso sendirian, Pak Supri terhenti. Ada suara samar, seperti gumaman lirih dari seseorang yang tengah menangis atau mengucapkan doa panjang. Kembalikan punyaku, kembalikan. Tangannya refleks berhenti mengaduk. Ia menoleh perlahan ke arah pintu dapur, tapi kosong. Dinding rumah bambu itu diam tak menjawab. Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis firasat buruk. Namun keesokan paginya, saat membuka gerobak, ia menemukan tanah merah berserakan di dekat tempat penyimpanan. Tanah itu basah dan berbau anyir. Tangannya gemetar ketika membuka bagian bawah gerobak, tempat ia menyembunyikan tali pocong. Tali itu masih ada, tapi terasa lebih berat, seolah menyerap sesuatu dari alam lain. Astaga, Pak Supri memejamkan mata, menarik nafas panjang. Ini cuma mainan pikiran, pastikan aku capek. Siangnya seperti biasa, warung kembali ramai. Tapi kali ini, Pak Supri merasa diawasi. Setiap kali ia menunduk ke panci kuah, dari balik uap panas, sesosok wajah perempuan tampak samar. Matanya hitam kosong, mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi patah dan bibir robek. Ia berdiri di balik panci, diam tanpa suara, namun menatap Pak Supri seakan ingin menelan seluruh tubuhnya. Pak Supri menjatuhkan sendok besar ke lantai. Beriak! Suara logam itu membuat pembeli menoleh. Pak Supri tidak apa-apa toh? Tanya seorang bapak muda. Pak Supri tersenyum kaku, memungut sendoknya. Oh iya ndak Pak, tangan kesleo sedikit ini. Tapi sejak itu matanya mulai gelisah. Ia terus melirik ke arah dapur, ke arah panci, seolah takut sesuatu keluar dari sana. Malam harinya, ketika semua telah tidur, Pak Supri duduk sendiri di dapur. Tali pocong itu kini ia letakkan di meja, dibungkus kain hitam. Ia memandanginya lama. Jantungnya berdetak keras. Ini semua karenamu, bisiknya lirih. Namun saat ia hendak membungkus kembali,
lampu tiba-tiba padam. Angin kencang menerobos jendela yang tertutup rapat. Tirai bambu berkibar liar, dan dari dapur terdengar suara kain diseret di lantai. Pak Supri memutar kepala cepat, dan di sana, dalam cahaya bulan yang menembus celah dinding, berdiri sosok perempuan itu. Tubuhnya kurus mengenakan kain kafan yang sudah menghitam di beberapa bagian, lehernya miring, dan rambut panjangnya menjuntai hingga lantai, mulutnya bergerak pelan. "Kembalikan." Pak Supri mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu makin mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderit pelan. Dengan sisa keberanian, Pak Supri meraih botol minyak tanah dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Tapi sebelum botol menyentuh tubuhnya, sosok itu menghilang. Seakan menembus udara, botol itu jatuh dan pecah di lantai, menyebarkan bau menyengat. Terdengar suara perempuan tertawa, pelan lalu menghilang dalam keheningan. Pak Supri terjatuh terduduk, nafasnya memburu, keringat dingin mengalir deras dari pelipis. Tali pocong itu kini tergeletak di lantai, setengah terbuka, seolah disengaja. Keesokan harinya, Mak Intan masuk dapur lebih dulu dari biasanya. Ia menemukan suaminya tertidur di kursi, masih mengenakan baju kemarin. Wajahnya pucat dan nafasnya berat. Di sekelilingnya berserakan pecahan kaca, kain hitam, dan tanah merah kering. "Pak, kenapa ini semua, Pak?" Pak Supri terbangun, mengucek matanya. Ia mencoba mengatur nafas, lalu berkata pelan, "Aku salah, Bu. Aku harus berhenti." Mak Intan yang menatapnya bingung dan cemas. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia merasakan hawa yang tidak biasa di rumah mereka sejak 1 minggu terakhir. "Kalau memang ada yang sampean lakukan, lebih baik kita selesaikan sebelum terlambat, Pak," ucapnya pelan. Pak Supri memandang istrinya. Dalam sorot mata Mak Intan, ia menemukan satu hal yang sudah lama tak ia rasakan. Kepercayaan, tapi juga ketakutan. Sementara itu dari balik celah kayu di langit-langit dapur, samar-samar, mata hitam pekat memperhatikan mereka dalam diam. Sementara itu sudah beberapa malam terakhir berturut-turut, Mak Intan terbangun di tengah malam karena suara yang sama, lirih, menyayat, seperti suara perempuan yang menangis tertahan. Sumbernya tak lain berasal dari dapur, tepatnya dari arah panci besar, tempat Pak Supri yang sekarang merebus kuah bakso. Awalnya ia mengira itu suara angin, tapi malam-malam berikutnya, suara itu semakin jelas. Tangisan lirih itu diiringi bisikan pelan, seolah perempuan itu sedang mengadu sakit, atau barangkali dendam. Kembalikan. Mak Intan duduk termangu di ujung ranjang, menatap ke arah dapur yang gelap dan dingin. Hatinya gelisah. Ada sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Bau amis bercampur tanah basah juga sering muncul, entah dari mana. Pernah suatu malam, ia mendapati cipratan lumpur merah di lantai dekat kompor. Padahal dapur itu baru saja ia bersihkan. Pagi harinya dengan keberanian yang terkumpul di dada, ia membuka suara saat sarapan. "Pak, aku rasa ada yang aneh di rumah ini, Pak. Seperti yang kemarin itu, Pak. Dapur berantakan." Pak Supri yang tengah menyeruput kopi hanya mendengus. "Iya, Bu, nanti kita selesaikan." "Ibu dengar apa atau lihat apa?" "Kalau Ibu lihat dari dapur, Pak, Ibu dengar suara tangisan, kadang seperti orang ngedumel, lalu bau tanah amis, tapi semua itu selalu muncul di waktu malam, Pak." Pak Supri meletakkan cangkirnya dengan kasar. "Iya, Bu, nanti kita selesaikan ya, Bu." Malam berikutnya, Mak Intan kembali terbangun. Tapi kali ini bukan hanya suara yang membangunkannya. Ia bermimpi buruk, mimpi yang begitu nyata. Dalam tidurnya, ia berjalan di pemakaman tua yang dikelilingi kabut pekat. Di antara nisan-nisan berlumut, seorang gadis berdiri mengenakan kain kafan yang robek. Rambutnya panjang menjuntai.
Matanya cekung dan hitam legam. Bibirnya pecah-pecah dan dari sela bibirnya keluar darah hitam menetes ke tanah. Dia ambil punyaku, dia sembunyikan, lalu dia ikat jiwaku. Kembalikan. Mak Intan mencoba berbalik, berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Gadis itu mengangkat tangannya yang membusuk, menunjuk lurus ke arahnya. Sampaikan padanya, kembalikan sebelum semuanya terlambat. Mak Intan terbangun dengan nafas terengah-engah. Pak Supri juga terbangun. Keringat mengucur di lehernya. Nafasnya tak teratur. Matanya merah dan takut. Aku mimpi, ucap Pak Supri lirih. Dia datang juga di mimpimu, Pak? Tanya Mak Intan dengan suara gemetar. Pak Supri mengangguk pelan, tak mampu menyembunyikan lagi rasa takut yang selama ini ia pendam. Wajahnya menegang, dan dari mata itu jelas ia mulai kehilangan keberanian. Dia mau tali itu kembali, tapi aku tidak tahu harus gimana. Aku cuma mau usaha ini tetap hidup buat kita, Bu. Mak Intan tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan suaminya yang mulai dingin. Dalam hati ia tahu, mereka tak lagi berurusan dengan dunia biasa. Hari-hari berikutnya makin berat. Pak Supri tampak semakin murung. Ia tetap berdagang, tapi setiap kali hendak membuka gerobaknya, ia mengucapkan mantra-mantra pelan, meski hafalannya terdengar kacau. Ya, pembeli memang tetap ramai. Uang yang didapat pun semakin banyak. Tapi entah kenapa suasananya berbeda. Beberapa orang mulai mengeluh, merasa mual setelah makan. Seorang ibu mengaku anaknya demam tinggi setelah menyantap bakso, tapi belum ada yang benar-benar mencurigai warung itu. Di malam berikutnya, keanehan mencapai puncaknya. Pukul 2 dini hari, suara tangisan dari dapur berubah menjadi jeritan. Kali ini terdengar seperti seseorang yang sedang disiksa. Panci besar berguncang sendiri, denting sendok-sendok logam saling beradu di rak gantungan. Bau hangus menyengat keluar dari celah-celah dapur, seperti daging busuk yang terbakar. Mak Intan bangkit dengan tubuh gemetar, perlahan berjalan ke dapur. Tapi sebelum ia bisa mencapai pintu, sebuah bayangan putih melintas cepat di hadapannya, meninggalkan jejak lumpur di lantai. Jeritan itu berhenti, suara dari luar rumah menggema, seperti seorang sedang menangis dan tertawa bersamaan. Mak Intan berdiri membeku. Tubuhnya gemetar dan air mata jatuh perlahan dari matanya. Ia tahu ini bukan lagi sekadar gangguan, ini peringatan. Ketika pagi menjelang, wajahnya pucat. Mak Intan memandangi Pak Supri yang tak berkata sepatah kata pun saat sarapan. Tangannya gemetar, ia bahkan tak mampu menatap istrinya. "Pak," ucap Mak Intan pelan. "Kalau masih bisa diperbaiki, lebih baik kita kembalikan sebelum dia mengambil nyawa." Pak Supri memejamkan mata. Dalam benaknya, wajah gadis itu kembali hadir. Kini tak hanya dalam mimpi, tapi terasa nyata, seperti berdiri di sudut rumah mereka setiap waktu, menanti. Di sisi lain, Ustadz Dafa bukanlah orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Tapi semenjak ia menetap di kampung Tanjung Muara setahun terakhir, suara-suara warga sering singgah ke telinganya. Terlebih bila sudah menyangkut hal-hal yang tak bisa dijelaskan akal. Dan malam itu saat dua pemuda dari kampung sebelah datang ke musolanya usai isya, wajah mereka pucat dan gelisah, seakan habis melihat sesuatu yang mengganggu batin. "Pak Ustadz," ujar salah satu pemuda itu sambil menunduk. "Kami habis dari makam di pinggir sungai, makam yang baru ditutup minggu lalu. Kuburan itu digali orang." Ustadz Dafa mengernyit. "Gadis itu yang meninggal kecelakaan motor itu?" "Iya Ustadz. Tanahnya kebuka, ada bekas cangkul, nisan miring dan ada jejak kaki Pak Ustadz. Tapi bukan jejak biasa. Lebarnya aneh, dalam, dan entah kenapa arah jejaknya menghilang begitu saja." Sepulang dari musola malam itu, Ustadz Dafa merenung di serambi rumah. Ia tahu kampung ini menyimpan banyak rahasia. Tapi urusan kubur yang dibongkar bukan hal sepele, apalagi jika mayatnya gadis perawan. Ia teringat bisik-bisik warga beberapa hari terakhir tentang warung bakso Pak Supri yang mendadak ramai.
Bahkan orang-orang dari luar kampung berdatangan. Rasanya terlalu kebetulan. Padahal sebelumnya bakso itu keliling. Maka esok paginya, Ustadz Dafa sengaja menyambangi warung itu. Ia berdiri agak jauh di belakang kerumunan orang yang mengantri. Aromanya memang menggoda, bahkan ia nyaris ikut terbujuk mencicipi. Tapi tatkala ia menunduk, memperhatikan gerak Pak Supri dari balik gerobak, sesuatu membuat tengkuknya dingin. Pak Supri membuka penutup bagian bawah gerobak, mengambil sesuatu yang dibungkus kain hitam, lalu menyelipkannya perlahan ke dalam panci kuah. Gerakan itu pelan, nyaris tak terlihat, tapi mata Ustadz Dafa terlalu terlatih untuk melewatkan hal-hal semacam itu. Sore harinya saat warung telah tutup, Ustadz Dafa kembali diam-diam mengintai dari balik pohon jambu tak jauh dari dapur Pak Supri. Sinar matahari yang mulai redup membuat penglihatannya samar. Tapi cukup jelas saat Pak Supri membuka panci besar dan mengaduknya perlahan. Kemudian, ia mengangkat seutas tali berlumpur, menghitam dan basah dari dasar panci. Ustadz Dafa sontak mundur beberapa langkah, hampir terpleset. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, gumamnya dengan nafas memburu. Tali itu bukan tali biasa. Ia pernah melihatnya saat menjadi pembantu penggali kubur di masa remaja. Ya, itulah tali pocong. Dan bukan hanya sekedar tali, tapi tali yang masih mengandung energi dari mayat yang belum tenang. Energi yang bisa digunakan untuk penglaris jika seseorang cukup nekat menanggung akibatnya. Ustadz Dafa kembali ke rumah dalam kondisi kalut. Malam itu ia sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tapi juga sadar bahwa menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya jadi bahan tertawaan warga. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk berbicara kepada beberapa tokoh kampung di balai desa. "Maafkan saya jika menyinggung," katanya pelan namun mantap. "Tapi saya mencurigai ada penggunaan benda najis dan haram dalam usaha warung bakso milik Pak Supri. Saya melihat sendiri ada tali pocong yang dicelupkan ke dalam kuahnya." Beberapa orang tertawa pelan, yang lain saling pandang dengan dahi mengernyit. Pak Ustadz, kata Pak RW. "Kami paham maksud sampean Pak Ustadz, tapi hati-hati kalau bicara. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Pak Ustadz." "Saya tak bermaksud menuduh tanpa alasan. Saya hanya minta, mari kita periksa bersama. Jika saya salah, saya bersedia minta maaf di hadapan semua warga." Namun tak ada yang setuju. Justru warga mulai menjauh. Beberapa menganggap Ustadz Dafa iri karena usahanya membantu musola tidak selaris dagangan Pak Supri. Ada pula yang mengatakan, "Mana mungkin Supri begitu? Lawang orangnya rajin kok. Dia kan promosi dulu keliling-keliling sebelum buka warung di depan rumahnya, dan sekarang rame. Dan juga orangnya sholat kok, sholatnya gak pernah ditinggal." Perasaan Ustadz Dafa hancur. Ia merasa sendirian menghadapi sesuatu yang besar. Tapi di hatinya, ia tahu ia tak boleh mundur. Malam itu, ia menuliskan isi mimpinya yang baru saja ia alami. Seorang perempuan berpakaian kafan menuju ke arah rumah Pak Supri, lalu berkata dengan suara lirih, "Tak lama lagi, mereka akan tahu kebenarannya." Sementara itu di rumah Pak Supri, suasana makin tegang. Supri sering termenung sendiri. Bahkan saat warungnya penuh, ia tak lagi menyapa pembeli seperti dulu. Ia hanya berdiri di balik panci besar itu, sesekali melirik bagian bawah gerobak, seakan khawatir sesuatu akan muncul dari dalamnya. Mak Intan yang sempat mendengar perdebatan Ustadz Dafa dengan warga hanya bisa menghela nafas. Di balik hatinya yang mulai goyah, ia tetap memegang satu keyakinan. Sebenarnya, Mak Intan juga ingin bicara dengan Ustadz Dafa tentang keanehan-keanehan yang dialami, tapi di satu sisi suaminya belum mau berhenti. Langit malam itu menghitam pekat, angin bertiup kencang, membawa bau anyir dari tanah basah yang menyeruak dari penjuru desa. Langkah kaki Mak Intan terdengar tergesa di jalan tanah becek menuju rumah Ustadz Dafa. Nafasnya memburu, air mata bercampur keringat di pipinya. Di belakangnya, warung mereka penuh kepanikan.
Pak Supri nyaris tak sadarkan diri setelah serangan makhluk kafan itu. "Pak Ustadz!" jerit Mak Intan sambil mengetuk pintu. "Tolong Ustadz, tolong kami." Pintu terbuka cepat. Ustadz Dafa yang masih mengenakan sarung dan peci segera menggamit tangan Mak Intan masuk. Sorot matanya tegas, tapi juga penuh tanya. "Pak Ustadz, tolong bantu kami mengakhiri itu, Pak Ustadz." Ustadz Dafa mengerti. Mak Intan mulai mengaku. Ustadz Dafa tak banyak tanya. Ia mengambil tas kecil. Lalu, langkahnya tegap, matanya menatap lurus ke depan. "Mak Intan, ayo kita akhiri malam ini juga," ucapnya tegas. Sesampainya di warung, suasana sepi. Sisa ketakutan masih menempel di dinding dan udara. Pak Supri duduk lemas di pojok dapur. Kali ini gangguannya sungguh-sungguh sangat dahsyat. Tubuhnya gemetar dan bajunya penuh darah kering. Tangannya menggenggam kain hitam lusuh. Tali pocong itu yang kini tampak lebih hidup daripada benda mati. Dia tidak berhenti, Ustadz," gumam Pak Supri lirih. Aku dengar suaranya di kepalaku. Dia menjerit, marah dan kadang menangis. Kami mengakuinya, Ustadz. Kami memakai itu," kata Pak Supri. Ustadz Dafa menatap lekat-lekat ke arah tali itu. Dengan hati-hati ia mengambil kendi air doa dan mulai memercikkan ke sekeliling dapur. Bau amis dari tali itu semakin menyengat, seolah benda itu mengandung daging busuk yang membusuk dari dalam. "Yang sampean lakukan sangat fatal, Pak Supri. Sampean telah mengikat antara dunia dan dunia yang tak kasat mata itu. Secara tidak langsung sampean mengambil sukmanya, menguncinya di dunia ini demi kekayaan dagangan sampean. Padahal si gadis itu pengen pulang ke asalnya, ke alam baka." Pak Supri menahan air mata, memohon ampun. Aku tidak tahu, Ustadz. Aku cuma ikut kata temanku, Ustadz. Dia bilang cuma tali, cuma buat penglaris, Ustadz." "Pesugihan itu namanya, Pak. Pesugihan dari tali pocong, bukan sekedar jimat, Pak. Ia membutuhkan ikatan batin dengan si mati, dan biasanya sukma si mati akan terperangkap, tak bisa kembali ke alamnya." Mak Intan memejamkan mata, menggenggam dada, hatinya sesak. Tapi ada kelegaan, suaminya mulai jujur. Ustadz Dafa menggelar tikar di tengah dapur. Di atasnya ia letakkan lilin kecil berwarna putih dan wadah tanah. Ia meminta Mak Intan menjaga pintu dan membaca doa dalam hati. Lalu ia duduk bersila, mulai melafalkan doa pemutus ikatan pesugihan. Begitu doa dilantunkan, tali pocong itu mendesis. Asap hitam tipis keluar dari gulungannya. Lalu tanpa apa-apa, tali itu melompat dan melilit pergelangan tangan Pak Supri. Tolong!" teriak Pak Supri keras. Kulit tangannya terbakar, melepuh seketika. Bau daging terbakar menyengat seluruh dapur. Dengan sisa kekuatan, Pak Supri meraih tali yang masih membelit pergelangan tangannya. Meski tangannya hangus, ia angkat tali itu tinggi-tinggi. "Iya, aku akan kembalikan. Aku bersumpah malam ini juga aku kembalikan. Ampun!" Ustadz Dafa mengangguk. "Bersiaplah, kita akan ke kuburannya sekarang, sebelum arwah itu menuntut lebih jauh, Pak." Malam itu di bawah bulan yang separuh mengintip, dari balik awan, 3 orang berjalan menuju pemakaman di pinggir sungai. Di tangan Pak Supri tergenggam sisa tali pocong yang kini mulai berubah warna. Tanah di bawah kaki mereka terasa lebih berat, seolah ikut menahan langkah. Langkah mereka pelan namun mantap, karena mereka tahu malam itu bukan sekedar pengembalian benda, tapi penebusan dosa dan permintaan maaf pada sukma yang telah teraniaya. Selesai. Demikianlah sebuah hiburan misteri di Tone FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.